Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Panggilan beribadah adalah sukacita kita. Karena kita tahu kita telah menerima anugerah keselamatan yang sangat besar. Bapak Ibu, sekarang tanggal 16 Agustus, besok hari kemerdekaan kita. Saya jadi ingat Pendeta Robi Marini ya. Mudah-mudahan di akhir bulan ini bisa hadir. Dia pernah nyanyi begini. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Bapak Ibu, besok bangsa Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sebabnya pagi ini saya ingin berkhotbah tentang kemerdekaan, ya, tentang kemerdekaan yang sejati. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus hidup di dalam kemerdekaan yang telah Yesus berikan kepada kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Percaya sudah dimerdekakan oleh Yesus? Mari kita mau hidup di dalam kemerdekaan itu. Jangan jadi orang-orang yang terus terbelenggu, sekalipun tidak ada rantai di tangan kita. Ya, kita tidak dipenjara di sebuah ruangan tertutup, tetapi kita masih terbelenggu. Kita sudah dimerdekakan dan mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan itu. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Ya, diberi judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Jadi yang memerdekakan kita itu adalah Kristus yang adalah kebenaran. Saya membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kemerdekaan bangsa kita, maka kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang murah. Ya. Kemerdekaan bangsa kita bukan sesuatu yang murah. Kemerdekaan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kalau kita mengenang ya 17 Agustus 1945 di mana proklamator bangsa kita atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi sebelum itu dilakukan ada begitu banyak darah yang tertumpah. Ya, ada banyak nyawa yang dikorbankan untuk mencapai kemerdekaan itu. Ada banyak keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Ada generasi yang berjuang sedemikian luar biasa sehingga generasi berikutnya itu dapat hidup sebagai bangsa yang merdeka. Jadi kemerdekaan itu tidak murah Bapak Ibu ya. Kemerdekaan itu mahal. Itu sebabnya sebagai orang Kristen yang tinggal di Indonesia, sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita patut bersyukur.
Tidak berarti bersyukur dengan pakai baju merah dan dasi putih, saudara ya. Ini momen saja. Rupanya saya sehati dengan para choir nih. Siap dikerek gitu ya. Bukan hanya dengan memakai pakaian dengan warna bendera kita, tidak. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas bangsa ini. Dengan cara apa? Kita harus mengasihi Indonesia. Amin Bapak Ibu. Kita harus terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita harus menjadi warga negara yang baik. Ada yang mengatakan kita darurat korupsi sekarang Bapak Ibu ya. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus membangun Indonesia dengan kehidupan yang benar. Amin. Orang Kristen di Indonesia harus hidup benar. Kalau bekerja, bekerjanya jujur, saudara ya. Membayar pajak. Haleluya. Ya. Mari kita mencintai Indonesia dengan membangun keluarga yang sehat. Kita sudah belajar beberapa minggu terakhir bagaimana Kristus adalah yang tertinggi, yang termulia. Dia tidak hanya Tuhan atas gereja, tetapi dia adalah Tuhan atas rumah tangga kita, Tuhan atas pekerjaan kita. Dan dia adalah Tuhan atas kepemimpinan kita Bapak Ibu ya. Kita mencintai Indonesia dengan peduli kepada warga bangsa. Kita memiliki kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Ini wujud kasih kita kepada bangsa ini. Mari kita hidup sebagai warga negara yang baik. Amin. Ya, warga negara yang memang telah dimerdekakan oleh Kristus. Dan bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus. Menjadi berkat bagi bangsa ini. Nah, namun demikian Bapak Ibu, di tengah suasana kemerdekaan ini, saya ingin mengajak kita semua kembali memikirkan kemerdekaan yang lebih dalam dari kemerdekaan bangsa, saudara ya. Itulah kemerdekaan di dalam Kristus. Mengapa saya katakan kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang lebih dalam? Karena seseorang itu dapat hidup di negara yang merdeka, saudara ya. Bahkan mungkin hidup di negara yang bebas, tetapi secara pribadi itu masih hidup di dalam perbudakan. Ironi kan? Tangan tidak dibelenggu, tetapi hatinya masih dibelenggu Bapak Ibu. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, terikat dia. Tubuhnya bebas pergi kemana-mana. Tetapi pikirannya terikat, pikirannya terbelenggu. Ada banyak orang yang seperti itu. Tidak ada penjajah di depan rumah ya. Tidak ada penjajah di sekitarnya. Tetapi ada sesuatu yang menguasai kehidupannya. Yang memperbudak hidupnya. Kalau kita mau jujur, masih ada banyak orang yang diperbudak oleh dosa. Hidup di negara merdeka, tetapi masih diperbudak oleh dosa. Ada begitu banyak orang yang diperbudak oleh kepahitan, saudara ya. Kopi pahit enak, tapi hati pahit tidak enak, saudara. Hatinya dikuasai oleh kepahitan, kemarahan, dendam, kan begitu. Ada yang hidupnya terus diperbudak oleh masa lalu. Gerak langkahnya masih diikat oleh masa lalu, tidak merdeka. Ada yang hidup di dalam ketakutan akan masa depan. Besok bagaimana ya? Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan pelayanan saya? Tidak bebas, terbelenggu dia. Ada yang diperbudak oleh gadget, ya gawai. Ya, bangun pagi gadget. Ya, ke kamar mandi gosok gigi bawa gadget. Mandi sabunnya gadget. Ya, makan gadget. Di gereja gadget. Ada yang masih dibelenggu, diikat, diperbudak oleh pornografi, saudara.
Sekarang ini gampang aksesnya Bapak Ibu, yang ngeri. Orang diperbudak oleh hawa nafsu, kadang diperbudak oleh gengsi, hidupnya ditentukan oleh pendapat orang lain. Ya kalau orang lain mengatakan, kamu enggak keren, wah dia gelisah saudara ya. Makanya medsosnya kalau enggak ada yang nge-like, waduh dia doa puasa 3 hari 3 malam. Kalau pengikutnya sudah mulai turun, haleluya Yesus, haleluya. Saya pernah channel saya itu enggak tahu ada apa ya. Tiba-tiba dalam waktu 2-3 hari turun itu puluhan saudara. Ya sudah. Saya juga bilang enggak saya pikirin, yang penting saya tiap hari saya coba jadi berkat, saya melayani. Tiba-tiba 2 hari naik lagi saudara. Tapi orang kepikiran ya, kalau medsosnya nggak ada yang ngikuti atau sedikit yang ngikuti kabur gitu sudah mulai stres. Ada yang diperbudak oleh kemarahan, kecemasan dan lain sebagainya. Ada orang yang aktif beribadah, aktif melayani, tetapi hatinya tidak benar-benar merdeka. Makanya penting sekali kita berbicara dan mengalami kemerdekaan yang sejati. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai orang percaya, ya ada satu pertanyaan yang sangat penting yang harus kita ajukan ke dalam diri kita masing-masing. Apakah hari ini, apakah saat ini kita benar-benar sudah hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tidak lagi diperbudak oleh kepahitan, tidak lagi diperbudak oleh masa lalu, tidak lagi diperbudak oleh ketakutan akan masa depan, tidak lagi diperbudak atau apapun juga. Kita merdeka di dalam Kristus, kita merdeka mengikut Kristus, kita merdeka melayani Yesus. Amin. Dan Yesus berkata apabila anak itu berbicara tentang Yesus memerdekakan kamu, maka dikatakan kamu pun benar-benar merdeka. Ini loh kemerdekaan Kristen. Ketika ada sukacita dalam diri kita, amin saudara, ya ada damai sejahtera. Enggak ada belenggu yang mengikat kehidupan rohani kita. Mari ada beberapa hal yang saya ingin uraikan dari ayat-ayat ini. Bapak Ibu, berbicara tentang kemerdekaan sejati, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa masalah terbesar manusia itu adalah perbudakan dosa. Ini masalah terbesar dari manusia. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ya di Taman Eden, Kejadian pasal yang ketiga, sejak saat itu manusia diperbudak oleh dosa dan dampak dosa begitu merusak, dampak dosa begitu mengerikan. Kita lihat konflik antara Adam dan Hawa, ya, kemudian konflik antara Kain dan Habel sampai Kain membunuh Habil, konflik kejahatan di mana-mana sampai ada air bah dan seterusnya sampai hari ini. Saudara, manusia diperbudak oleh dosa. Nah, menarik sekali. Orang-orang Yahudi bicara kepada Yesus, kami ini keturunan Abraham loh. Kami ini keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba dari siapapun. Mengapa? Mengapa engkau katakan kami akan merdeka? Mereka merasa sebagai bangsa yang merdeka. Mereka merasa tidak diperbudak. Tetapi Yesus ada melihat persoalan dari sekedar persoalan bangsa, persoalan yang kelihatan. Yesus menjawab. Ayat yang ke-34 kita membaca tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Paulus mengatakan, akibat dosa Adam, maka dosa itu masuk ke dalam seluruh manusia. Itu yang disebut dengan dosa keturunan atau dosa warisan. Semua orang hamba dosa. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Dan upah dosa adalah maut. Ini persoalan terbesar manusia Bapak Ibu.
Bukan masalah ekonomi, bukan masalah yang lain. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Yesus di dalam kita, kita di dalam Dia, kata firman Tuhan, minta apa saja yang kamu kehendaki akan diberikan kepadamu. Amin. Berserulah, Tuhan akan menjawab. Cari, kamu akan mendapat. Ketuk, pintu dibukakan. Minta, diberikan kepadamu. Kenapa seringkali doa-doa tidak dijawab? Dalam Yesaya pasal 58 dikatakan, karena dosa telah menghalangi engkau dengan Tuhan. Ini masalah terbesar kita. Nah sekarang perhatikan kata hamba dosa. Ternyata Bapak Ibu, dosa itu bukan hanya sesuatu yang kita lakukan. Bukan. Dosa bukan hanya itu. Tetapi dosa itu adalah kekuatan yang menguasai hidup manusia. Dosa itu kekuatan yang memperbudak manusia. Saudara, sekali lagi, dosa bukan segala sesuatu yang kita perbuat saja. Dosa itu adalah sesuatu yang dapat menguasai, membelenggu, memperbudak kita. Coba kita lihat Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Ya, Roma pasal 6 ayat yang ke-16 ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Apa yang kita bisa baca di situ Bapak Ibu? Dosa itu adalah perbudakan. Amin. Dan itu masalah terbesar manusia. Berbicara tentang perbudakan, perbudakan zaman sekarang tidak terlihat Bapak Ibu ya. Kita tidak melihat ada rantai di tangan, tidak ada melihat penjara. Semua kita tidak ada yang dirantai di sini, tidak ada yang dipenjara. Tetapi perbudakan itu juga berbicara ketika seseorang itu tidak sanggup berkata tidak terhadap dosa. Itu perbudakan. Wah, ini menjadi teguran bagi kita semua, ya. Tidak terkecuali. Kalau kita tidak bisa berkata tidak terhadap dosa, itu adalah perbudakan. Ada orang yang bilang gini, aduh aku nggak bisa berhenti marah, itu perbudakan. Saudara diperbudak oleh kemarahan. Maaf Pak Pendeta, saya tidak dapat mengampuni, saya tidak sanggup mengampuni. Terlalu sakit, terlalu berat persoalan, ini perbudakan. Saya tidak sanggup meninggalkan kebiasaan buruk ini. Saya tidak sanggup meninggalkan hubungan yang salah ini. Saya tidak sanggup lagi untuk tidak berbohong misalkan seperti itu. Saya tidak sanggup lagi lepas dari kecanduan ini, kecanduan itu. Saya tidak bisa berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain. Itu perbudakan. Apakah dalam standar seperti itu kita masih diperbudak? Saya tidak sanggup, saya tidak bisa, saya tidak mampu melakukan kebenaran. Itu juga perbudakan saudara. Itu sebabnya pertanyaan penting bagi kita adalah apa yang sebenarnya menguasai hidup kita hari-hari ini. Karena yang menguasai hidup kita hari-hari ini itu adalah Tuhan atas kita. Kalau ada sesuatu selain Tuhan, ya, yang mengikat kita, yang membelenggu kita, kita sedang diperbudak oleh hal itu. Ada orang yang lebih mementingkan sesuatu yang lain daripada Tuhan, dia diperbudak oleh sesuatu itu. Ini ngeri. Saudara jangan berpikir, waduh saya akan melakukan ini, saya bisa menguasainya. Tapi saudara dikuasai oleh sesuatu itu, saudara sudah
diperbudak oleh sesuatu itu. Mari hati-hati. Kita sudah dimerdekakan. Mari, jangan kita mau diperbudak lagi. Amin. Amin. Jangan mau lagi dibelenggu. Itu akan menghancurkan kehidupan kita. Nah yang selanjutnya Bapak Ibu, kemerdekaan yang sejati itu hanya datang dari Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kemerdekaan tidak dapat dihasilkan oleh kekuatan kita sendiri, oleh usaha kita sendiri, sama sekali tidak. Itu adalah karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita membaca di ayat yang ke-36 tadi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, perhatikan ini. Apabila Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini menyatakan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah anugerah Bapak Ibu. Kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Saya sering kali membacakan dan tidak akan pernah bosan membacakan Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan dari dosa-dosamu. Kamu diselamatkan dari ketakutanmu. Kamu diselamatkan dari belenggu-belenggu yang mengikat kamu. Kamu dimerdekakan hanya oleh anugerah Allah. Amin. Yesus tidak berkata kalau kamu berusaha untuk merdeka kamu akan merdeka. Enggak. Kalau kamu jadi pribadi yang religius maka kamu akan merdeka. Tidak. Tetapi apabila Yesus memerdekakan kamu maka kamu pun akan benar-benar merdeka. Bapak Ibu ini semua adalah anugerah. Kemerdekaan adalah pemberian Yesus Kristus. Makanya kekristenan itu berpusat kepada Yesus. Kekristenan itu relasi dengan Yesus. Kekristenan itu mengikut Yesus. Bukan hanya mengagumi serangkaian doktrin, mengikuti serangkaian liturgi, mengikuti tata cara ibadah tertentu. Oh kalau di sana liturginya keren, oh di sana ajarannya begini. Tidak Bapak Ibu, kemerdekaan itu bicara mengikuti Yesus. Saudara, ibadah-ibadah tanpa Yesus gak ada artinya. Liturgi tanpa Yesus gak ada artinya. Semua kegiatan pelayanan tanpa Yesus tidak ada artinya. Saya boleh berkhotbah seperti ini. Ya. Saya berusaha tampil sebaik mungkin. Tetapi kalau saya tidak memiliki Kristus dan Kristus tidak memiliki saya, semuanya gak ada artinya. Amin. Makanya fokusnya harus Kristus Bapak Ibu. Kemarin kita belajar lakukan segala sesuatu bukan seperti untuk manusia tetapi seperti untuk Kristus. Ya pokok anggur yang benar tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemerdekaan itu anugerah. Dosa tidak dapat diselesaikan melalui pendidikan, tidak bisa Bapak Ibu. Dosa enggak dapat diselesaikan melalui counseling, enggak bisa. Dosa enggak bisa diselesaikan melalui disiplin, melalui pembentukan sikap, enggak bisa. Tidak bisa diselesaikan melalui niat baik atau budaya, enggak bisa. Dosa hanya diselesaikan oleh Yesus ketika dia memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Kita butuh penebus. Makanya kekristenan yang sejati itu menuntun kita kepada Yesus. Menuntun kita kepada persekutuan dengan Dia. Kekristenan yang sejati membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Kekristenan yang sejati memuliakan Yesus. Saudara, kita tidak sekedar membutuhkan solusi. Kita tidak sekedar membutuhkan berkat. Kita tidak sekedar membutuhkan mujizat. Kita membutuhkan Yesus. Amin. Ingat pujian lama itu. Ku perlu berkat dalam hidupku. Kok tidak ada yang komen? Ku perlu mujizat dalam hidupku. Enggak saudara. Saya senang dengan puji-pujian lama. Memang enggak bisa membuat kita bergoyang. Tapi itu isi kebenaran. Ku perlu Tuhan
dalam hidupku. Ku perlu Tuhan di setiap waktu. Di senang dan susah, ku perlu Dia. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin. Kita bisa saja hidup di dalam lembah kekelaman, kita masih di dalam bahaya, kita bisa saja hidup dalam pergumulan beban yang tidak akan berakhir sampai kita mati sekalipun. Tapi bersama Yesus kita memiliki kekuatan. Bersama Yesus kita memiliki pertolongan. Dia sanggup memelihara kita. Tidak berarti kalau dia memelihara masalah langsung selesai, masalah langsung diangkat, tidak. Tetapi di tengah-tengah masalah, Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam hubungan rumah tangga mungkin masih ada konflik, tapi kalau Yesus hadir, memberikan kepada kita kekuatan untuk sabar, untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk berharap. Yesus yang mampu menolong kita. Saudara saya, kalau boleh berimajinasi, yang saya butuhkan ketika saya berkhotbah, yang terutama bukan catatan khotbah saya. Yang saya butuhkan Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Ada kuasa yang melingkupi saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya kata-kata saya yang sederhana ini, kata-kata saya yang tidak hebat ini, itu disertai dengan kuasa. Mengubah. Ketika kemanapun juga, saya hanya ingin, kalau saya boleh membayangkan, Yesus berjalan di dekat saya. Sekalipun saya tahu, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Dia tinggal di sini, saya ingin menikmati berbicara dengan dia, berbincang dengan dia, menikmati dia dan melakukan kehendaknya. Kita ini butuh penebus, itu sebabnya Injil. Ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemerdekaan tidak didapat oleh karena kita dapat mencapai Allah, mencapai Kristus. Tidak, kemerdekaan kita dapat karena Allah menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan taat-taat sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya yang harus ditinggikan adalah Yesus. Amin Bapak Ibu. Bukan doktrin tertentu, bukan teologi tertentu, bukan program tertentu, bukan sarana tertentu. Itu semua baik tetapi tidak menyelamatkan. Hanya Yesus yang memerdekakan kita. Apabila anak sungguh memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Bukan liturgi yang memerdekakan kita, bukan program yang memerdekakan kita, bukan kemeriahan yang memerdekakan kita, bukan sarana yang memerdekakan kita, tetapi satu pribadi Yesus yang begitu penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya mari arahkan hati kita kepada Yesus. Saya kembali melihat kehidupan Elia beberapa hari ini Bapak Ibu ya. Elia seorang nabi yang begitu luar biasa. Enggak ada nabi seperti Elia. Tapi Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sebuah goa. Bukan melalui badai, angin, api. Tetapi suara angin yang lemah lembut sepoi-sepoi dia mendengarkan kehadiran Tuhan dan berbicara dengan dia. Saudara, bagi kita tidak ada yang dapat menggantikan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Jangan tertarik kepada sesuatu di lain Yesus. Yesus jadi segala-galanya. Ya, makanya di dalam Yesus dikatakan kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ya, coba kita lihat Roma 6 ayat yang ke-14. Roma 6 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dan kita tahu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14.
Yesuslah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Yesuslah yang sanggup memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu, Alkitab tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak mungkin lagi berbuat dosa, tetapi dosa tidak lagi berhak menjadi tuan atas kita, dosa tidak lagi berhak memperbudak kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, sebab Yesus sudah memerdekakan kita dan sekarang Yesuslah Tuhan kita. Amin. Yesuslah Tuhan kita. Ini kemerdekaan yang sejati. Aku bebas hidup di dalam Yesus, melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang sudah dimerdekakan itu enggak boleh lagi kembali menjadi budak dosa. Amin. Saudara, setiap kali Yesus menolong orang yang berdosa, pulanglah, dosamu sudah diampuni, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah dibebaskan dari dosa, jangan berbuat dosa lagi. Yesus menggambarkan seperti seekor anjing yang kembali ke muntahnya. Orang-orang yang sudah dimerdekakan dan berbuat dosa lagi. Yesus menggambarkan seperti seekor babi yang kembali kepada kubangannya. Coba kita lihat lagi di dalam ayat 1, saudara. Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Ini ayat yang sangat luar biasa. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya. Kristus telah memerdekakan kita. Coba lihat frasa berikutnya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin Bapak Ibu. Ini jelas mengatakan kepada kita bahwa orang yang sudah dimerdekakan, dan merdeka tidak murah Bapak Ibu. Memang bagi kita gratis, tapi untuk memerdekakan kita, firman harus merendahkan dirinya menjadi manusia. Dan Yesus harus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan kalau kita sudah dimerdekakan, kita tidak boleh lagi kembali menjadi budak. Perhatikan kalimat itu, jangan mau lagi. Kata-kata jangan mau, itu artinya kita masih bisa tergoda Bapak Ibu. Ya, ternyata kata jangan mau itu luar biasa ya. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Artinya jangan kapok lombok, saudara. Ya, lombok itu pedes, pedes sih, aduh, kumur. Besok nyari lagi, kau nak lombok. Saudara, jangan mau lagi, dosa itu terus menggoda. Dulu saya pernah jangan mau lagi gorengan, sekarang mau terus saudara. Dampaknya luar biasa ya. 4 tahun 23 kilo saudara. Sekarang berapa lemak per kilonya? Bisa dijual. Saudara nggak mau lagi itu nggak gampang loh saudara. Sekarang, aku nggak mau nonton lagi Dracin. Sekarang saudara, pas lagi judek, stres aku. Mana HP? Oh Dracin saudara. Deraja, drama Jawa. Kalau ada Nasmat, ada Dramat, sudah drama Madura. Aduh, memang kalau ngomong mau lagi itu susah. Saya ini kalau sudah makan enak mau lagi dan mau lagi, saudara. Ya, itulah perbudakan.
Jadi ingat Oma Irama. Mengapa yang enak-enak itu yang dilarang? Mengapa yang asik-asik itu diharamkan? Ha 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 ha. Coba main musiknya. Enggak. Itulah perangkap setan. Umpannya. Jangan diteruskan. Bisa 2 jam khotbahnya. Ya kita belajar bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Saya kadang malu ya. Saya baru kali ini berani tidak pakai jas. Karena kalau saya sudah pakai baju begini, ngelombrot gak karu-karuan saudara. Karena bentuk badan sudah gak karu-karuan. Jadi mengenang tahun 2017, saya masih bisa sedikit kelihatan kecil. Gak tahu kemarin Kak Evi tiba-tiba kirim foto sama saya. Wah, tahun piro Kak Evi ini? 2019. Si rodok cilik ya guyu gitu. Tadi saya ketemu Saudara Bena, masuk loh kok cilik kon ben tak tahan di depan. Oh iya kon? Iya om, gak makan nasi 1,5 bulan. Nah itu saudara, aduh. Kita udah biasa nasi kuning, nasi merah, ya nasi hitam. Saudara jangan mau lagi. Saudara ingat bangsa Mesir? Bangsa Mesir itu sudah keluar secara fisik dari Mesir. Udah bermil-mil jauh dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir. Tetapi mereka masih diperbudak oleh Mesir. Ketika mereka mengalami kelaparan, ketika mereka mengalami kehausan, dicoba sedikit oleh Tuhan saja. Mereka ngomong apa? Lebih baik kami kembali kepada Mesir. Lebih baik kami mati. Menghadapi kuali-kuali berisi sop daging kambing gitu saudara. Sekalipun di situ ada perbudakan, lebih baik kami ke Mesir, kami mau pulang ke Mesir. Inilah saudara, ya kita nggak boleh lagi diperbudak secara fisik jauh dari Mesir. Sudah melangkah jauh, bahkan melewati Laut Teberau. Tetapi mereka masih mengingat Mesir dalam hidup mereka. Seringkali saudara, kita tidak lagi dekat dengan dosa, tetapi dosa masih menguasai pikiran kita. Hati-hati yang punya mantan yang belum selesai saudara ya. Makanya jangan sering kekenangan mantan. Orangnya jauh, tapi di sini ada orangnya saudara. Kalau lagi jengkel sama istrinya yang dibayangkan yang sana, saudara. Itu diperbudak. Ya, kemarin jenguk Mak Fang, memang saudara doakan agak merosot, ya tekanan darahnya 90/60 di ICU. Tapi Mak Fang suka bercanda dengan saya. Titiku, makasih. Titiku yang ganteng, masih bisa bercanda, senang saya. Lalu istri saya bilang gini, bangga aku punya suami ganteng. Tapi kalau lagi jengkel, ingat mantan enggak mah? Loh ketawa. Kalau lagi jengkel sama saya, ingat mantan enggak? Ini yang gawat saudara. Tidak boleh ada ikatan dengan dosa. Seperti orang Mesir. Kalau ada masalah yang diingat Mesir. Kalau udah ada masalah, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi ketika ada masalah, seandainya aku tidak melayani, seandainya aku tidak di sini, seandainya aku tidak begitu. Bapak Ibu ingat, seringkali kita sudah diselamatkan, kita sudah dibaptis, kita sudah beribadah, kita sudah melayani, tetapi kita masih diperbudak oleh begitu banyak hal yang bisa menghancurkan kita. Hati-hati dengan perbudakan masa lalu, hati-hati dengan perbudakan kepahitan, hati-hati dengan perbudakan ketakutan. Saudara, hati-hati dengan perbudakan dunia digital seperti sekarang ini.
terutama anak-anak muda, tidur jam berapa itu kalau mungkin tidak pernah di bawah jam 12 lagi. Jam 1, jam 2 masih belum selesai dengan gadgetnya. Percuma juga mau dimatikan itu internet, percuma juga mau disita HP-nya. Kalau tidak ada kesadaran, jangan mau diperbudak lagi. Kita akan tetap terus diperbudak. Amin Bapak Ibu. Amin. Percuma itu meja makan dikosongi, saya bisa Gojek. Saya bisa GoFood. Harus ada kesadaran. Jangan diperbudak lagi. Amin. Amin. Banyak perbudakan, jangan diperbudak lagi. Yang keempat Bapak Ibu, kemerdekaan Kristen itu bukan berarti kita bebas berbuat sesuka hati, berbuat apa yang kita mau. Ya dalam konsep dunia, merdeka itu kalau saya bebas melakukan ini, bebas melakukan itu sesuka saya. Itu kebebasan dalam konsep dunia. Itu kebebasan dalam konsep manusia. Tetapi kebebasan Kristen, kita ini bebas untuk melayani Kristus. Kita ini bebas untuk memuliakan Kristus. Kita ini bebas untuk berbuat baik. Kita ini bebas untuk melayani. Kita bebas untuk memberkati. Itu kebebasan Kristen Bapak Ibu. Galatia 5 ayat yang ke-13 coba kita lihat. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Merdeka tidak berarti saya dapat melakukan apa saja yang saya mau. Tetapi di sini merdeka berarti saya harus melayani sesama di dalam kasih. Wah, ini luar biasa. Supaya kita bisa melayani seorang akan yang lain, saling memberkati, saling menolong. Bapak Ibu, ikan itu bebas di dalam air. Kalau dia bebas di dalam air lalu ingin keluar dari air, itu namanya bukan kebebasan. Orang Kristen itu bebas, merdeka untuk melayani Tuhan, merdeka untuk melayani sesama, merdeka untuk mengampuni, merdeka untuk melepaskan segala kepahitan, merdeka untuk bebas dari segala kejahatan. Bukan lagi hidup di dalam dosa, gitu loh. Kita tidak merdeka kalau kebebasan kita menjauhkan kita dari Allah. Kita tidak merdeka kalau kemerdekaan kita membuat kita melakukan dosa. Itu sebabnya tadi kita membaca, orang yang sudah merdeka dipanggil untuk melayani. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini poin yang kelima, harus melayani. Saudara ya, melayani. Kalau dulu kita berpikir, apa ya yang saya bisa dapatkan dari gereja ini? Apakah saya bisa dapat penampilan terbaik, bisa mendapat pelayanan terbaik, saya bisa mendapat khotbah terbaik, sambutan terbaik. Kalau orang sudah merdeka, apa yang dapat aku berikan untuk gereja ini? Amin Bapak Ibu. Karunia apa yang dapat ku persembahkan untuk melayani di gereja ini? Kalau dulu kita berpikir siapa yang akan memperhatikan saya, siapa yang akan melayani saya. Tapi sekarang siapa yang dapat saya perhatikan, siapa yang dapat saya tolong, siapa yang dapat saya berkati. Itu namanya kemerdekaan. Kalau dulu kita berpikir, mengapa? Mengapa gereja tidak melayani saya? Tetapi sekarang mari kita berpikir, aku akan melayani di dalam maupun melalui gereja. Aku mau melayani tubuh Kristus. Aku mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Inilah kekristenan yang dewasa Bapak Ibu. Orang yang sudah merdeka tidak menjadikan dirinya sebagai pusat, egonya sebagai pusat, yang disebut sebagai egosentris. Tetapi orang yang merdeka, orang lain menjadi pusat untuk pelayanannya. Amin. Mari
sebagai orang-orang yang sudah merdeka, yang dipanggil untuk melayani, baru kita bisa ke poin yang keenam Bapak Ibu. Kemerdekaan Kristen harus jadi berkat untuk Indonesia. Amin. Saya rindu saudara, gereja kita tidak hanya berdampak di dalam, berdampak bagi masyarakat di sekitar kita. Berdampak bagi kota ini. Jangan berkata lagi apa yang dapat negeri ini berikan kepada saya, tetapi apa yang dapat saya berikan bagi bangsa ini. Ya pertama-tama doa Bapak Ibu ya. Tetapi bangsa ini tidak hanya butuh orang Kristen yang hanya rajin beribadah, tetapi membutuhkan orang Kristen yang bekerja dengan giat. Orang Kristen yang tidak korupsi, ya. Orang Kristen yang memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Ya, itu menjadi sangat penting. Orang Kristen yang tidak egois, ya, keluarga Kristen yang sehat, yang menjadi berkat. Dan setidaknya ada 3 orang yang sungguh-sungguh merdeka. Ini perlu saya tekankan, ada 3 tanda orang sungguh-sungguh merdeka. Yang percaya dapat berkata tidak kepada dosa. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara digoda, dicoba untuk berdosa, no, tidak. Ayo kita gini yuk, tidak apa-apa, sekali-kali. Sebelum kamu mengakhiri masa lajangmu, yuk kita datang, yuk kita pesta yuk. Nikmati sebelum kamu menikah. Waduh, no saudara ya. Berkatalah tidak terhadap kesombongan, berkatalah tidak terhadap kebohongan, terhadap hawa nafsu, kepahitan, ketidakjujuran. Dan orang yang merdeka, dia selalu berkata ya kepada Tuhan. Amin. Ya kepada kehendak Allah. Apapun yang Allah ingin lakukan, katakan ya. Ya Tuhan, aku mau mengampuni. Ya Tuhan, aku mau melayani. Ya Tuhan, aku mau berdamai. Ya Tuhan, aku mau memberi. Ya Tuhan, aku mau hidup benar. Ya Tuhan, aku mau mentaati firman-Mu. Ya Tuhan, pakailah aku untuk kemuliaan-Mu. Ya. Tidak terhadap dosa, tapi ya kepada Tuhan. Itu sebabnya tanda yang ketiga. Orang yang benar tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk Tuhan, dia hidup untuk sesama. Amin. Orang seringkali berkata, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Tapi mari kita sekarang berkata, bagaimana dengan orang lain? Filipi mengatakan, hiburkanlah aku dengan satu ini. Hendaklah engkau saling memperhatikan. Ya, hendaklah engkau memikirkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirimu saja. Ini orang yang benar-benar merdeka. Kalau kita semua merdeka, kalau kita semua berkata tidak terhadap dosa, kalau kita semua berkata ya terhadap kebenaran, kalau kita semua mau mementingkan kepentingan yang lain, saya yakin gereja kita akan terus bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Mulai dari diri kita. Ya 2 kali saya berdoa di doa para pelayan, ya sedikit informasi, tidak semuanya datang. Ini bukan mempermalukan, hanya mengingatkan. Ya, mengingatkan. Kalau kita sungguh-sungguh mulai dari diri kita, revival start from us. Revival kebangkitan mulai dari diri kita. Dan revival itu terjadi kalau kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, kita berdoa dan berbalik dari kejahatan, maka Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Bapak Ibu, bersyukur kita hidup di negara yang merdeka. Tetapi lebih dari itu, Kristus sudah memerdekakan kita. Amin. Hiduplah di dalam kemerdekaan itu. Merdeka. Sama-sama kita berdiri.